Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam fokus grup diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safiera Ulia Haida yang akan membantu diskusi kita pada hari ini. Tema diskusi kita pada hari ini mengenai wacana pemerintah menaikkan porsi gambar peringatan di kemasan rokok dari 40% menjadi 90%. Sebelum dimulai diskusi kita pada hari ini silahkan kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risha Zarani. Di sini saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Reni Diagunatiko sebagai peserta FGD. Ya, perkenalkan nama saya Maisa Putra sebagai peserta FGD. Perkenalkan, nama saya Aulega Safarani sebagai peserta FGD. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Saya akan membacakan peraturan FGD dan narasi wacana pemerintah menaikkan porsi gambar peringatan di kemasan rokok dari 40% menjadi 90%. Peraturan FGD. Mengikuti diskusi secara aktif dan sopan, peserta diharapkan fokus pada pembahasan yang telah ditentukan, saling menghargai pendapat, tidak memotong pembicaraan, dilarang membawa isu pribadi atau menyinggung di luar topik. Wacana porsi gambar peringatan kemasan rokok makin dominasi dari porsi 40% menjadi 90% pada setiap kemasan. Belakangan ini ada peraturan wacana antara perusahaan rokok dengan pemerintah. Wacana itu adalah soal revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan tembakau bagi kesehatan. Salah satu poin yang akan direvisi adalah soal pencantuman gambar peringatan pada kemasan produk tembakau atau rokok. Pemerintah ingin porsi gambar di peringatan makin dominan dari porsi 40% menjadi 90% pada setiap kemasan. Pada pasal 17 ayat 4 PP memang sebatas pengatur porsinya 40% saja. Dicantumkan pada bagian atas kemasan, sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40%. Diawali dengan kata peringatan dengan menggunakan huruf berwarna putih dengan dasar hitam harus dicetak dengan jelas dan mencolok baik sebagian atau seluruhnya. PP ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 28 tahun 2013 mengenai pencantuman peringatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Pada pasal 5 ayat 1 berbunyi, pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan berbentuk kotak persegi panjang harus memenuhi persyaratan antara lain dicantumkan pada bagian atas kemasan, sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40%. Revisi yang diusulkan ke Kementerian Kesehatan Kemenkes ini langsung mendapat penolakan dari kalangan produsen rokok. Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Henry Najoan, mengaku belum tahu dasar atau rasionalisasi pentingnya merevisi ketentuan PP 109 tahun 2012 untuk kepentingan rasionalisasi. Sebaiknya terlebih dahulu dilakukan kajian atau evaluasi pemberlakuan PP 109 tahun 2012, ungkap Henry Najoan kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin pada tanggal 25 bulan 11. Dia menegaskan pada dasarnya Gapri tidak setuju alias menolak atas rencana revisi PP. Pasalnya, ketentuan PP yang lama masih relevan dengan kondisi saat ini. Kami berharap PP tetap dipertahankan karena masih relevan dengan kondisi saat ini. Justru menurut kami, peran pemerintah dalam mengedukasi jauh lebih penting. Terlebih, dia bilang bahwa industri hasil tembakau adalah industri yang padat regulasi. Karena itu, ia berharap setiap regulasi yang dibuat selalu melibatkan para pemangku kepentingan dengan begitu iklim berusaha bisa kondusif dan
kepastian hukum bisa dijalankan. Sayangnya, sampai saat ini belum semua stakeholder dilibatkan terkait dengan rencana revisi PP tersebut. Regulator impact analysis perlu diperjelas. Draft revisinya juga sampai saat ini kami belum menerima. Bebernya, ia menegaskan mengenai perubahan porsi peringatan pada kemasan rokok makin dominan. Itu sangat tidak relevan. Terdapat bukti yang kuat tingkat internasional yang menunjukkan bahwa memperluas gambar peringatan kesehatan tidak dapat menurunkan prevalensi perokok secara efektif, malah bisa meningkatkan rokok ilegal. Menurutnya, dengan gambar peringatan kesehatan yang 90% pasti akan memberi ruang yang sempit untuk merek atau brand, sehingga akan mempermudah pemalsuan. Pasar atau konsumen akan kesulitan mendapatkan merek atau brand yang pilihannya. Ketua Analisis Masyarakat Tembakau Indonesia Budidoyo Siswoyo pun senada menolak wacana revisi PP tersebut karena bisa membunuh industri hasil tembakau. Selain itu, menurutnya tidak ada relevansinya revisi regulasi ini untuk mengurangi konsumsi rokok. Budiono mengatakan, belum selesai kekhawatirannya industri hasil tembakau masih dibayangi oleh revisi PP yang berpotensi melemahkan industri. Pada tahun depan, kenaikan cukai sebesar 23% dan harga jual eceran 35%. Hal ini berpotensi berdampak pada pengemasan tenaga kerja. Kalau ada penurunan konsumsi, maka produksinya akan turun. Penurunan produksi 5% pada sigaret kretek tangan atau SKT berpotensi pada PHK sekitar 7.000 orang. Sementara di sigaret kretek mesin SKM sekitar 400 orang katanya. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono mengakui pemerintah memang sedang dalam proses revisi PP 109. Salah satu yang akan direvisi adalah soal gambar seram pada kemasan rokok. Komposisinya ditingkatkan lebih besar atau dominan sampai 9%. Masih dalam proses harmonisasi antara lembaga di Kementerian Hukum dan HAM. Masih dalam proses harmonisasi antar lembaga di Kementerian Hukum dan HAM, kata Anung kepada CNBC Indonesia. Ia mengakui Kemenkes memang mengusulkan porsi peringatan bergambar pada kemasan rokok akan ditambah hingga 90% dari 40%. Saat ini masih dalam diskusi antar stakeholder. Anung mengakui pihak yang paling kencang menawar adalah produsen rokok. Usulan Kemenkes 90%, tapi dalam diskusi masih ditawar 65-75% oleh produsen, katanya. Dari wacana yang saya bacakan, menurut kalian gimana? Kalian bakal setuju nggak, atau kalian punya pendapat masing-masing apa? Terima kasih Chef Vera. Menurut saya, peningkatan gambar peringatan ini memang mengurangi ruang bagi brand rokok untuk tampil. Ini berdampak pada brand regional ketika kemasan menjadi seragam karena gambar menutupi hampir semua sebagian. Konsumen bisa bingung dan ini membuka celah untuk pemalsuan produk. Dan dari sisi SDM, jika konsumsi rokok menurun drastis akibat regulasi ini, maka otomatis produksi menurun. Ini bisa berdampak besar, terutama pada pekerja SKT seperti yang disebut dalam artikel potensi PHK ribuan orang. Industri ini menyerap banyak tenaga yang tidak semuanya mudah dialihkan ke sektor lain. Kalau saya lihat dari sisi strategik, kebijakan ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Memang ada tujuan baik untuk kesehatan, tapi harus ada juga kajian dampak regulasi yang jelas. Seharusnya pemerintah melibatkan stakeholder sejak awal agar ada titik tengah untuk yang disepakati. Ya benar. Dari segi kekuatan negara, sektor tembakau menyumbang cukai yang sangat besar.
Kalau konsumsinya turun tapi tidak dikendalikan dengan ketat, rokok ilegal itu bisa meningkat. Ini justru membuat penerimaan negara turun dan pengawasan jadi jauh lebih mahal. Harus ada perhitungan matang sebelum eksekusi. Tapi bagaimana kita menyikapi niat Kemenkes yang ingin mengutamakan kesehatan masyarakat? Mungkin solusinya adalah memperbesar gambar, tapi tidak langsung ke 90%. Bisa bertahap, misalnya dari 65% sampai 75%, dengan desain kemasan yang tetap memberikan ruang bagi identitas brand. Dan jika pemerintah memang ingin mengurangi konsumsi rokok, harus ada program pelatihan keterampilan untuk para pekerja di industri tembakau. Jadi dampaknya tidak akan langsung terasa seperti PHK. Jangan lupa keterlibatan stakeholder adalah kunci. Kita harus belajar dari negara lain yang sukses menurunkan angka perokok bukan hanya dengan segi kemasan, tapi juga edukasi publik yang pasif. Dari sistem pengawasan ini, mencegah peredaran rokok ilegal harus diperkuat. Jangan sampai kebijakan ini malah membuka pasar gelap. Oke, terima kasih atas saran dan juga masukannya dari kalian semua. Untuk notulen, silakan dicatat dan disimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi FGD hari ini. Kesimpulan FGD pada diskusi kita pada hari ini yang bertopik wacana pemerintah menaikkan porsi gambar peringatan di kemasan rokok dari 40% menjadi 90%. Moderatornya yaitu Syafira Aulia Haidah dan pesertanya ada Aulia, Rindi, dan Maisa. Dan dengan notulennya saya sendiri, Risha Zarani. Baik, kesimpulan diskusinya yang pertama ada topik dampak terhadap industri dan tenaga kerja. Kenaikan porsi gambar peringatan menjadi 90% dapat mengurangi ruang brand, menyebabkan brand sulit dikenali dan membuka celah untuk pemalsuan produk. Penurunan konsumsi rokok berpotensi menurunkan produksi yang berujung pada PHK besar-besaran, terutama di sektor sigaret, kretek tangan, atau SKT yang padat karya. Yang kedua ada aspek regulasi dan strategi. Kebijakan perlu didukung oleh kajian Regulatory Impact Analysis atau RIA yang mendalam. Pemerintah diharapkan melibatkan stakeholder atau pelaku industri, konsumen, ahli kesehatan sejak awal perumusan kebijakan agar tercapai kesepakatan yang seimbang. Dan yang ketiga ada aspek ekonomi dan pengawasan. Penurunan konsumsi tanpa kontrol ketat bisa memicu peningkatan peredaran rokok ilegal. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari cukai dan meningkatnya biaya pengawasan. Dan keempat ada saran dan solusi. Kenaikan gambar peringatan dilakukan secara bertahap, tidak langsung 90%, misalnya ke 65-75%. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan keterampilan bagi pekerja industri tembakau yang terdampak. Diperlukan edukasi publik secara masif mengenai bahaya merokok, bukan hanya melalui kemasan. Sistem pengawasan rokok ilegal harus diperkuat agar tidak terjadi lonjakan peredaran barang ilegal. Baik, terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Diskusi kita pada hari ini membuka banyak perspektif. Semoga bisa jadi referensi baik untuk pengambilan kebijakan yang adil dan bijaksana.